Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Pratama, guru di SMK Negeri 1 Pakem Bondowoso. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan karya inovasi saya yang berjudul Persis Apem atau penerapan aplikasi kuis dalam pembelajaran. Yang pertama, topik dan judul. Topiknya adalah pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sedangkan judulnya yang saya ambil adalah Persis Apem atau penerapan aplikasi kuis dalam pembelajaran. Yang kedua, identitas. Nah, berikut adalah identitas saya selaku pengajar atau guru di SMK Negeri 1 Pakem. Nah, yang melatar belakangi saya untuk mengambil inovasi ini adalah yang pertama, pembelajaran yang selama ini konvensional yang begitu membosankan bagi siswa, sehingga siswa butuh merasakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Yang kedua, latar belakangnya adalah seiring dengan kemajuan teknologi, maka sektor pendidikan terus beradaptasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, inovasi yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah penerapan aplikasi kuis dalam pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, latar belakangnya adalah guru butuh alat evaluasi pembelajaran dan umpan balik yang cepat dan akurat. Salah satunya dengan menerapkan aplikasi kuis dalam pembelajaran. Yang keempat, tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, membantu evaluasi pembelajaran secara efektif. Sedangkan manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kecepatan umpan balik. Tiga, meningkatkan pembelajaran mandiri. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar siswa. Sedangkan yang kelima, meningkatkan penguasaan teknologi. Yang keenam, evaluasi yang lebih variatif dan kreatif. Yang kelima, sasaran inovasi. Yang pertama, siswa. Tentunya untuk meningkatkan keterlibatan, partisipasi dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, guru. Guru akan mendapatkan pengalaman mengajar yang menarik dan bervariasi. Yang ketiga, sekolah. Jika semua guru atau setiap guru mata pelajaran menerapkan pembelajaran dengan aplikasi kuis, maka diharapkan kualitas pembelajaran di setiap sekolah akan meningkat. Yang keenam, mekanisme. Terdiri dari pemilihan aplikasi kuis, kemudian perencanaan dan persiapan konten kuis, terus kemudian pelaksanaan kuis, umpan balik dan evaluasi. Yang ketujuh, aspek atau materi. Aspek atau materi yang dapat dikembangkan melalui penerapan aplikasi kuis dalam pembelajaran adalah yang pertama, pemahaman konsep dan materi pembelajaran. Kedua, keterampilan berpikir kritis dan analitis. Tiga, keterampilan teknologi dan digital. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Yang kelima, kreativitas dan inovasi. Delapan, ketercapaian, kendala dan alternatif solusi. Nah, apa saja yang menjadi indikator keberhasilan? Yang pertama adalah tingkat keterlibatan siswa. Yang kedua, peningkatan pemahaman dan penguasaan materi. Sedangkan kendala yang dihadapi dan alternatif solusinya adalah yang pertama tentu kendala akses teknologi. Yang kedua, kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi kuis. Yang ketiga, motivasi siswa yang tidak konsisten. Yang keempat, gangguan teknis lainnya. Yang kesembilan, kerjasama. Kerjasama dengan pihak atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan inovasi penerapan kuis dalam pembelajaran sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, kolaborasi dengan guru dan pengajar. Yang selanjutnya, melibatkan orang tua siswa. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga pendidikan atau pengelola kurikulum. Yang ke-10, deskripsi inovasi. Jadi inovasi ini sudah memanfaatkan teknologi digital, jadi tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, penerapan kuis interaktif
berbagai macam platform kuis yang ada di internet, maka bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kuis sebagai alat evaluasi formatif. Nah, yang ke-11 dampak atau hasil yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan retensi dan pemahaman materi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif. Yang keempat, memberikan umpan balik cepat. Dan yang terakhir, mengurangi kecemasan saat ujian. Yang ke-12, rencana implementasi. Yang pertama, perencanaan awal, identifikasi tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah pelaksanaan kuis dalam pembelajaran. Terdiri dari frekuensi kuis, kemudian penyampaian soalnya bagaimana, kemudian yang ketiga adalah pemberian umpan balik, yang ketiga adalah evaluasi dan perbaikan, terus kemudian ada revisi juga dan pengembangan. Yang terakhir, dokumentasi pendukung. Nah, berikut adalah beberapa contoh dokumentasi yang saya ambil ketika saya menerapkan aplikasi kuis dalam pembelajaran. Nah, kesimpulannya adalah penerapan aplikasi kuis dalam pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan belajar, motivasi, dan penguasaan materi, serta menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Aplikasi kuis online seperti Quizizz dan Kahoot memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif dan memberikan evaluasi yang lebih dinamis. Nah, demikian presentasi dari saya terkait laporan karya inovasi saya yang berjudul Persis Apem atau penerapan aplikasi kuis dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.